Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru dan anak didik kami dalam rangkaian diseminasi dari guru kita, teman kita, dan guru dari anak didik semua, yaitu Ibu Lela Lestari, yang insya Allah pada hari ini tanggal 20 Juni ya, tanggal 20 Juni insya Allah untuk mendiseminasikan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, bagian dari rangkaian tugas beliau dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Pada saat ini alhamdulillah sudah berada pada insya Allah aksi nyata 3.2 ya Bu ya. Iya. Jadi kaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini nanti mohon partisipasi dan keaktifan dari Bapak Ibu Guru maupun anak didik semua dalam ikhtiar kita bagaimana Bu Lela nanti akan mengidentifikasi kaitan dengan sumber daya, aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah kita tercinta. Untuk bersama-sama nanti akan ada 7 modal atau 7 aset yang akan beliau sampaikan, dan kita melihat kekuatan yang ada pada sekolah kita. Jadi apa yang kita miliki sebenarnya ketika kita berdiskusi di sini bersama-sama akan ketemu banyak sekali keunggulan-keunggulan atau kekuatan yang kita miliki. Jadi tanpa menunggu waktu yang lama lagi, biar segera untuk mengefektifkan waktu, kita persilakan kepada Ibu Lela untuk mempresentasikan bagian dari tugasnya. Kepada Ibu Lela kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dery sudah membuka diseminasi ini. Beliau adalah sebagai perwakilan dari pimpinannya ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua beserta siswa-siswi yang ada di sini yang sudah bersedia memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi dalam pemenuhan tugas CGP saya, yaitu pada modul 3.2. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja. Nah, di sini tujuan yang saya lakukan dalam mengundang Bapak Ibu semua yang ada di sini itu mau mendiseminasikan terkait modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, yang mana di sini tujuannya itu mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang ada di SMA Negeri 1 Pemali atau di sekolah kita ini Bapak Ibu ya. Oke, di sini untuk pendahuluannya pada modul 3.2 ini yang pertama itu adalah sekolah sebagai ekosistem. Dapat kita ketahui Bapak Ibu semua. Jadi yang dikatakan ekosistem di sini kita memiliki ekosistem biotik sama ekosistem abiotik. Nah, untuk ekosistem biotik itu sendiri merupakan hidupnya seperti kita sebagai manusianya yang ada di sekolah, kemudian kita sebagai di sini sebagai guru, kemudian ada murid, kemudian ada kepala sekolah, ada TU dan lain sebagainya, ada satpam dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Itu merupakan ekosistem biotiknya. Kemudian ada ekosistem abiotiknya. Untuk ekosistem abiotik itu dia seperti kayak bangunan sekolah kita, kemudian kayak taman, kemudian kita punya koperasi, kita punya kantin yang berhubungan dengan benda matinya seperti itu. Kita punya pohon-pohon juga merupakan bagian ekosistem abiotiknya ya. Nah, di sini kemudian yang berikutnya itu adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan berikutnya pendekatan berbasis kekuatan. Untuk pendekatan berbasis masalah
berbasis masalah itu kita memiliki sudut pandang penyelesaian dari melihat suatu masalah itu dengan sudut pandang yang negatif seperti itu merupakan pendekatan berbasis kekurangan. Artinya apa? Kalau misalkan kita punya suatu permasalahan nih, nah kita itu selalu kita sudah mulai berpikirnya secara negatif, ini nggak bisa diselesaikan, ini kita nggak punya ini. Nah itu merupakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Nah berikut itu ada pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Nah diharapkan kita sebagai warga sekolah di sini kita memiliki suatu bentuk pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset. Jadi dengan aset-aset sekolah yang kita miliki, dengan kekuatan itu kita bisa menemukan suatu solusi, misalkan solusi dari suatu program yang kita inginkan. Jadi kita memiliki, kalau misalkan kita kurangnya ini, jadi gimana solusi kita dengan kekuatan atau aset yang kita miliki, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi bukan berpikir negatifnya, akan tetapi kita menggali apa yang kita miliki sehingga bisa kita gunakan dalam penyelesaian suatu masalah seperti itu. Nah kemudian ada 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah, yang mana di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua beserta siswa-siswi untuk mengidentifikasi sehingga dari 7 modal tersebut atau 7 kekuatan aset tersebut bisa kita implementasikan dalam penyelesaian mengimplementasikan ke program-program yang akan kita lakukan seperti itu. Tujuan pembelajaran khusus di sini saya sebagai CGP itu mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi kenapa Bapak Ibu ya tadi saya mengundang Bapak Ibu semua beserta siswa-siswi. Jadi di sini untuk mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah kita itu kita lakukan secara kolaborasi. Gitu. Jadi ada hubungan antara semuanya. Baiklah Bapak Ibu, di sini dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu kita memiliki 7 modal atau aset yang ada di sekolah atau SMA Negeri 1 Mali. Nah di sini ini yang akan kita lakukan itu mengidentifikasi 7 aset atau 7 modal yang dimiliki oleh sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Mali. Yang pertama itu ada modal manusia, yang kedua modal sosial, 3 modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Yang pertama untuk modal manusia itu sendiri itu merupakan suatu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, kemudian pada modal manusia ini juga itu merupakan suatu pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris penguatan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas atau dengan kata lain inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Berikutnya itu pendekatan lain mengelompokkan aset dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam pengelolaan usaha pemasaran yang negosiasi, kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya dan lain sebagainya itu merupakan yang bentuk modal manusianya. Yang kedua itu ada modal sosial. Untuk modal sosial ini sendiri dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu tujuan yang sama. Asosiasi itu terdiri atas
kegiatan yang bersifat formal maupun non formal. Nah, juga berbagai profesi atau kesamaan hobi. Terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, yaitu visi atau lembaga, misalnya asosiasi dan institusi. Institusi adalah suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam proses pengembangan komunitas masyarakat. Yang ketiga ada modal fisik. Untuk modal fisik ini terdiri atas dua kelompok, yaitu pertama bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, karena di sini kita di sekolah ya, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transformasi dan lainnya. Kemudian modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian kelima itu ada modal finansial. Modal finansial itu merupakan suatu bentuk dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Oke, yang keenam itu ada modal politik. Nah, modal politik di sini itu tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam hal politik Bapak Ibu ya, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di unit sosial. Yang selanjutnya itu sebagai kendaraan atau mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai suatu kepentingan. Modal politik juga merupakan sebagai salah satu aset sekolah, dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang terakhir itu ada modal agama dan budaya. Budaya Bapak Ibu ya. Agama itu dapat kita ketahui merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Dan sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan kedua keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Nah, itu merupakan 7 modal atau aset yang ada di 7 modal atau aset dalam pemimpin 7 modal atau aset pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini Bapak Ibu serta siswa semua saya mengajak kita untuk mengidentifikasi 7 aset yang sudah disampaikan tadi yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama, untuk modal manusianya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu serta siswa semua, modal manusia yang ada di sekolah kita itu, jadi itu Bapak Ibu penyampaian dari 7 modal atau aset dari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu Lela kaitan dengan 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita, SMA Negeri 1 Kumadi, mulai dari modal manusia, kemudian modal sosial, sampai dengan modal agama dan budaya. Jadi kita berikan plus terlebih dahulu atas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lela tadi, luar biasa. Kita sudah mendengarkan dengan sebaik-baiknya kaitan dengan sumbangsi kita. Sebelum kita mulai modal manusia mungkin ya Bu ya. Tadi yang ingin saya tekankan kembali dari pemaparan Bu Lela tadi,
kita memfokuskan kepada pendekatan berbasis kekuatan katanya. Tidak lagi kita bicara berbasis kekurangan. Kalau kita berbasis kekurangan, kita tidak akan bisa mengembangkan sekolah ini. Tetapi dari pemaparan modal manusia sampai modal agama dan budaya, ternyata mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada di sekolah kita, sehingga pada tahun-tahun berikutnya ke depan kita tentu menjadi lebih baik lagi. Jadi gitu ya Bu Lela ya. Mungkin langsung saja bisa dari Bapak Ibu dulu atau dari anak-anak. Telah mendengar penjelasan dari Bu Lela, ada kontribusi masukan maupun ada ide untuk pengembangan sekolah kita, bisa disampaikan. Oke, boleh siapa mau menyampaikan terlebih dahulu? Modal manusia boleh, atau tidak berurutan juga boleh. Ya, Bu Devi, oke, Bu Devi ya. Oke, dipersilakan pada Ibu Devi di sini mau menyampaikan terkait modal. Ya, mungkin terkait modal manusia. Oh, modal manusia. Oke, dipersilakan Bu Devi. Menurut saya dari modal manusia ini kan di sini kita berbicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di SMA Negeri 1 Pamali ini semua guru yang ada di sini berkualitas. Jadi masing-masing punya potensi yang dimiliki, punya bidangnya masing-masing. Kita punya banyak guru olahraga yang bisa membimbing dan membawa anak-anak itu berprestasi di bidang olahraga seperti OSN, Jurda. Kemudian ada guru-guru eksak dan sosial yang sangat berkompeten di bidangnya, yang mana bisa membimbing anak-anak di bagian olimpiade ya, seperti Bu Jurai, kemudian ada Bu Andi, ada Bu Sri Murni, ada Bu Desi, semua yang ada di sini. Mereka bisa membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak, memberikan ilmu di bidangnya sehingga mereka bisa berprestasi. Jadi di sekolah ini tidak hanya gurunya yang berprestasi menurut saya, tetapi juga guru-guru ini menularkan energi positif kepada anak-anak sehingga anak di sini bisa berprestasi. Dan juga kita memiliki 2 orang guru penggerak yang sudah lulus, kemudian termasuk budaya juga calon guru penggerak yang akan menjadi aset besar bagi sekolah, yang mudah-mudahan bisa memberikan menularkan energi positif untuk seluruh warga sekolah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Devi. Jadi yang disampaikan Bu Devi, berarti kita memiliki aset, itu guru-guru ya, semua guru kita memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, yang mana bisa disampaikan tadi, mereka bisa membawa siswa kita berprestasi pula seperti itu Bu ya. Dan selain itu benar yang dikatakan Ibu Devi, ya luar biasa sekali guru kita. Selain mereka luar biasa sekali, mereka juga sudah hampir guru kita ini 80%-nya sudah bersertifikasi. Jadi itu merupakan bentuk aset sekolah yang luar biasa. Kemudian yang disampaikan Bu Devi tadi juga, di sini guru kita ada yang guru penggerak, ada Pak Dewi sendiri dan Pak Dani yang sudah sah istilahnya menjadi guru penggerak, bukan lagi calon. Dan di sini juga Ibu Devi sendiri yang mana merupakan calon guru penggerak, itu merupakan aset sekolah Bu. Ibu merupakan calon Bu ya. Oke, itu merupakan aset sekolah Bu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Ibu Devi, beliau menyampaikan guru-guru kita guru yang berprestasi ya. Oke, ada lagi yang memberikan sumbangsinya? Oke, pada Nuzul dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut sendiri benar apa yang dikatakan Bu Miss Devi tadi, itu ada siswa dan juga guru. Tetapi tidak kalah penting juga tata usaha sekolah kita itu sangat berpengaruh dalam akreditasi sekolah dan juga mengurus administrasi sekolah. Jadi menurut sendiri mungkin untuk guru, siswa dan juga tata usaha saling berkolaborasi agar terciptalah sekolah yang hebat, tidak saling jalan sendiri. Jadi antara siswa dan guru serta tata usaha saling memiliki kaitan yang sangat kuat. Jadi terciptalah sekolah yang hebat, keren serta sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Nuzul. Setuju juga yang disampaikan oleh Nuzul. Jadi tata usaha itu merupakan juga aset sekolah ya, Bapak Ibu serta siswa ya, itu merupakan aset sekolah yang mana
membersihkan lingkungan sekolah sehingga sekolah kita SMA 1 Mali itu pernah menjadi adiwiyata tingkat nasional. Nah, kemudian Satpam yang merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dalam lingkungan sekolah dari pagi sampai sore. Itu merupakan modal yang paling penting untuk kemajuan satu lingkungan sekolah. Itu saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sirasuti. Ya, setuju juga Bu benar yang disampaikan oleh Ibu Sirasuti. Pentingnya dalam suatu lingkungan sekolah itu kita memiliki petugas kebersihan. Dari sini alhamdulillahnya di sekolah kita memiliki petugas kebersihan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang mana mereka itu merupakan suatu aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang dulu dapat kita ketahui bersama kita pernah menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dan dengan adanya petugas kebersihan kita pun dalam memberikan suatu pembelajaran itu akan lebih nyaman ketika lingkungan sekolah kita itu bersih gitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Bu Sirasuti juga itu adalah satpam. Penting sekali peran satpam itu merupakan suatu aset sekolah kita karena berkat satpam lah kita keamanan sekolah kita ini bisa terjaga seperti itu ya. Bagaimana lagi Bapak Ibu semua serta siswa-siswi ada lagi yang mau menyampaikan terkait modal manusia? Oke, mungkin sedikit tambah lagi untuk modal manusia kita memiliki kepala sekolah yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Memiliki kepala sekolah yang luar biasa karena apa? Karena kepala sekolah itu merupakan suatu pimpinan yang ada di sekolah. Nah, dengan kepala sekolah yang luar biasa sehingga bisa membawa sekolah kita bisa berkembang ke depannya. Gimana Bapak Ibu? Serta siswa-siswi ada lagi yang mau disampaikan terkait modal manusia yang dimiliki? Sepertinya sudah ya? Oke. Kita yang kedua itu ada modal sosial. Nah, untuk modal sosial itu sendiri bagaimana menurut semuanya? Untuk bentuk modal sosial yang ada hubungannya yang kita miliki itu seperti apa? Silakan Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dela atas kesempatannya. Menurut saya modal sosial sekolah kita itu sangat potensial besar sekali. Karena sekolah kita itu dilapis dengan lingkungan masyarakat dengan etnis yang sangat beragam, mulai dari etnis Tionghoa, etnis Jawa, etnis Melayu yang tentu saja memang mayoritas, dan etnis dari berbagai itu kira-kira. Oke, jadi terima kasih Bu Dian ya. Jadi untuk yang modal sosialnya benar yang dikatakan Bu Dian, kalau kita lihat sekolah kita ini dilapis dengan banyak etnis ya, ada Tionghoa, kemudian ada Jawa, kemudian ada ya Melayu, ada Batak. Jadi luar biasa itu merupakan suatu aspek sosial yang kita miliki. Jadi dengan perbedaan itu kita bisa menjalin suatu hubungan sosial dengan yang lainnya. Jadi tidak terpaku hanya satu etnis saja Bu ya. Oke, gimana yang lainnya? Ada lagi yang mau? Oke, kepada Bu Desti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dela. Nah, mungkin di sini modal sosial
tujuan bersama yang maksimal. Oke. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Naila. Iya, kalau kita lihat juga OSIS yang disampaikan Naila itu merupakan suatu aset yang dimiliki sekolah ya. Jadi organisasi berarti itu yang siswanya ya Naila. Oke, setuju sekali Naila, itu merupakan bentuk aset yang dimiliki sekolah dalam organisasi yang berkaitan dengan siswanya. Yang mana dengan OSIS kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa melihat OSIS yang ada di sekolah-sekolah lain. Jadi OSIS itu merupakan satu modal sosial yang penting juga yang ada di lingkungan sekolah. Oke, Bu Sri Murni. Oke Bu, menambahkan lagi apa yang ada di dalam sekolah kita yang masuk ke modal sosial. Ini salah satunya adalah rasa kekeluargaan yang sudah terjalin selama ini berjalan dengan baik. Itu diantaranya misalnya kalau ada rekan kita yang sakit atau kena musibah, itu alhamdulillah ya sekolah kita ikut dalam menyatakan rasa kepedulian terhadap sesama dengan menyisihkan sedikit. Ya, mungkin itu salah satu aset dari sosial yang harus selalu kita tingkatkan dan kita bina. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bu Sri. Jadi aset sosial yang kita miliki ya, mungkin di sini bukan hanya kepada yang kita rasakan sebagai dari guru-guru juga, siswa juga yang mana ketika ada warga sekolah kita yang berduka, yang berbahagia, kita juga akan ikut merasakan, ikut ada rasa kepedulian yang kita berikan ya, yang mana bisa kita lakukan dengan ketika ada musibah dan kita meringankan beban mereka dengan memberikan sedikit rezeki kita kepada yang lagi berduka. Kemudian untuk yang lagi yang berbahagia pun kita ikut merasakan kebahagiaan mereka juga. Itu merupakan suatu modal sosial yang ada di sekolah ya. Oke, ada lagi. Oke, baiklah Bu Nela, saya ingin menambahkan terkait modal sosial. Nah, di sini jika saya tangkap modal sosial ini kan berkaitan dengan relasi. Nah, baik itu relasi yang bisa bersifat formal maupun non formal. Nah, di situ juga dijelaskan oleh Bu Nela tadi bahwa modal sosial yang berbentuk formal itu bisa keterkaitannya dengan institusi. Nah, terkaitan dengan institusi, terus ada beberapa Bapak Ibu juga menambahkan dan siswa menambahkan relasi tentang kearifan formalnya. Jadi di sini saya menambahkan terkait modal sosial yang formalnya. Nah, salah satu contohnya kita kan sering beberapa kali dapat kunjungannya dari sekolahnya. Ini pertama dari SMA Negeri 1 Manggar, betul Pak Dedi. Nah, kemudian dari SMA Negeri 1 Lepar Romo. Nah, di situ kan kita melakukan sebuah relasi. Nah, dengan penandatanganan MOU. Nah, itu menurut saya sebuah langkah yang baik itu di bidang apapun kita bisa melihat dan mencontohkan beberapa hal yang baik dari sekolah tersebut dan bisa kita terapkan ke sekolah kita yaitu di SMA Negeri 1 Pemanggi. Nah, selain itu juga saya kaitkan dengan beberapa institusi. Kita kan di sini punya beberapa alumni yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu, sudah kita ketahui sudah melalang buana di seluruh Indonesia, dan kita ambil satu contoh saja di Bangka gitu. Kemarin ketika kita mengadakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan, nah kita juga pernah mengundang beberapa alumni yaitu dari psikolog ya, terus beberapa dokter untuk memberikan masukan, memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita. Nah, itu juga menurut saya termasuk masuk ke dalam modal sosial, baik itu berarti kita mempunyai relasi kepada beberapa alumni. Nah, alumni itu kan juga tersebar dengan baik itu bisa alumni yang berada di institusi yang kemarin kita mengundang dari psikolog, dosen dari IAIN, terus Dokter Agus kemarin juga kita mengundang dan begitu. Nah, itu menurut saya masuk ke dalam modal sosial. Baik, itu saja udahlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nela. Ya, setuju juga yang disampaikan oleh Bu Nela, yang mana apa yang disampaikan Bu Nela tadi bisa kita katakan itu juga merupakan modal
sosial karena kita memiliki relasi dengan yang disampaikan oleh ya yang dengan para alumni, kemudian dengan para alumni yang ada di instansi, kemudian para alumni ya di mana tadi di luar instansi, maksudnya alumni yang ya jadi saya juga setuju disampaikan oleh Bu Nela bahwa kita memiliki suatu relasi dengan alumni yang kita miliki, ya, yang mana alumni yang bekerja di suatu instansi atau tidak. Jadi itu merupakan suatu modal sosial yang kita miliki ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada lagi kita ke modal yang ketiga itu ada modal visi. Nah, untuk modal visi itu sendiri yang sekarang kita miliki apa saja menurut Bapak Ibu semua serta siswa-siswi yang ada di sini? Modal fisik, oke. Silakan Bu Devi. Baik, untuk modal fisik ini ada banyak bangunan infrastruktur sekolah, sarana prasarana di sekolah yang bisa kita gunakan. Banyak lapangan-lapangan olahraga yang bisa digunakan sebagai sarana mengasah kreativitas anak-anak. Misalnya kayak anak voli, anak lagu voli, kemudian kita juga punya ruangan literasi yang bisa digunakan anak-anak untuk membaca buku. Selain itu juga kita punya perpustakaan dan tidak lupa kita juga punya masjid ya yang bisa digunakan untuk anak-anak beribadah, yang mana ini merupakan salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Seperti itu ya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Devi ya. Benar yang disampaikan Bu Devi, kita begitu memiliki banyak modal fisik yang ada di sekolah. Yang tadi yang disampaikan kayak kita memiliki lapangan olahraga, yang di sini kita memiliki lapangan voli, ada lapangan basket. Nah di sini bisa digunakan untuk menyalurkan sebagai sarana anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian ada tadi ada perpustakaan yang disampaikan oleh Bu, literasi yang literasi yang kita punya bisa dimanfaatkan anak-anak untuk membaca buku dan lain sebagainya ya. Ada lagi modal fisik yang kita miliki ada di sekolah ini. Oke, dulu dipersilakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Untuk sendiri mungkin modal fisik tidak hanya di dalam sekolah pun bisa jadi di luar sekolah juga mendukung untuk pembelajaran di dalam sekolah. Semisal jalan raya yang bagus, pedestrian, lalu juga transportasi memadai untuk siswa dapat pergi ke sekolah dengan nyaman Bu, dan juga para guru. Begitu Bu. Jadi modal fisik tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah, tetapi mendukung kegiatan KMP juga bisa dinyatakan modal fisik yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih. Terima kasih Nuzul. Setuju yang disampaikan Nuzul ya. Jadi untuk modal fisik itu bukan hanya ada di dalam sekolah, akan tetapi bisa juga di luar lingkungan sekolah. Seperti yang kita lihat di sini, kita punya pedestrian, kita punya lingkungan, kita punya jalan yang luar biasa mendukung akses kita menuju ke sekolah. Itu merupakan satu modal fisik yang kita miliki ya. Ada lagi untuk modal fisik itu sendiri, kita kalau kita lihat sebenarnya kita juga memiliki bangunan sekolah yang alhamdulillah maksudnya tidak yang kayak di sekolah dulu yang bocor. Jadi itu merupakan suatu aset bentuk modal fisik yang luar biasa untuk kita ya. Bangunan sekolah, kemudian kita punya ruang guru, ruang kelas yang alhamdulillah memadai untuk kita lakukan proses pembelajaran. Kemudian ada kita memiliki panggung. Nah, panggung itu merupakan satu bentuk modal fisik yang ada di sekolah kita. Oke, yang keempat, modal. Ada lagi yang menambahkan? Oke, pasti ada menambahkan terkait modal fisik. Nah, modal fisik ini kan berkaitan dengan apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita rasakan. Nah, tidak lupa kita juga punya akses internet yang baik, yang cukup lancar, yang tidak semua sekolah juga bisa memiliki akses internet yang lancar. Salah satunya SMA Unpad ini punya akses internet yang lancar yang bisa kita gunakan baik itu siswa
maupun guru ataupun masyarakat yang ada di sekolah kita untuk menggunakan akses internet, ketika kita ingin melakukan berselancar di dunia maya ataupun berselancar dengan menggunakan media komunikasi yang lainnya, begitu. Itu seperti yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman saya juga. Terima kasih Bu Nela ya. Jadi benar yang disampaikan tadi itu merupakan jaringan internet ya. Jaringan internet itu merupakan modal fisik yang kita miliki, karena benar disampaikan Bu Nela, tidak semua sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Ada lagi? Untuk modal fisik sepertinya sudah ya. Kita keempat itu modal lingkungan atau alam. Nah, untuk modal lingkungan atau alam yang kita miliki di sekolah ini, menurut Bapak Ibu apa saja ya? Modal lingkungan alam yang sekolah kita miliki. Oke. Baik, menurut saya mungkin modal lingkungan alam ini masih ada kaitannya dengan modal fisik dan budaya. Kita memiliki taman dengan banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya misalkan taman itu membuat suasana belajar jadi nyaman. Ya, jadi ketika kita sedang belajar di kelas, kita bisa mengajarkan guru belajarnya di halaman. Untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri, saya biasanya mengajak ke halaman. Kita bisa bermain sambil belajar, main games dengan lapangan yang luas, itu sangat luasa. Dan juga untuk pembelajaran biologi kan bisa tuh kita menggunakan model lingkungan seperti tumbuhan, menganalisis eksperimen dari daun, dari tumbuhan, dan dari hewan-hewan yang ada di sekeliling sekolah seperti itu. Dan pembelajaran lainnya mungkin pelajaran matematika, pembelajaran bahasa Indonesia juga bisa membuat tulisan dengan menggunakan lingkungan alam seperti tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, yang disampaikan Bu Devi, saya juga setuju bahwa untuk modal lingkungan atau alam yang ada di sekolah kita itu dapat kita lihat, kita memiliki taman yang luar biasa di sini dengan memiliki taman yang baik, kemudian dengan memiliki banyak pepohonan di sekolah kita, sehingga suasana sekolah kita juga nyaman kayak gitu, asri. Kemudian dari memiliki taman tersebut, kemudian dengan memiliki pepohonan yang ada di sini, itu ternyata bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Devi tadi. Mungkin di sini kalau pelajaran biologi, nah bisa memanfaatkan pepohonan yang ada di sini, kemudian bisa membuat suatu proses pembelajaran yang berbeda dari biasanya yang hanya ada di kelas. Nah, ini bisa dilakukan di luar kelas seperti itu dengan keadaan yang pasti dirasakan akan lebih nyaman dari sebelumnya yang hanya melihat okor aja gitu ya. Ini ada lagi Bapak Ibu semua serta siswa-siswi. Ini udah ya, untuk mungkin di sini bisa saya tambahkan untuk pengairan juga itu merupakan satu lingkungan ya. Kalau di sekolah kita ini sistem pengairannya itu lancar ya. Kalau misalkan sistem pengairannya itu yang nggak lancar, itu dapat dipastikan akan mengganggu, itu bukan merupakan suatu akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi di sini aspek kata pengairan itu luar biasa, itu merupakan modal lingkungan yang kami miliki juga. Baik, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Devi kaitan dengan modal lingkungan alam. Sebelum kepada lingkungan alam, saya sepakat yang disampaikan oleh Bu Zulde, sama seperti fisik ya. Fisik itu bukan hanya bicara internal di dalam lingkungan sekolah, tetapi di luar, masuk sarana transportasi dan sebagainya. Tadi sudah dijawab oleh Nuzul dan Bu Nela, sangat setuju sekali ya. Bahkan modal lingkungan alam tadi kan apa yang disampaikan kaitan dengan modal lingkungan alam ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Devi. Tetapi kan internal di sekolah kita, tetapi kita tidak melupakan bahwa di luar atau lingkungan alam di sekitar kita juga tidak bisa kita lupakan kaitan untuk mendukung proses pembelajaran. Misalnya mendukung kegiatan P5 sekarang sesuai dengan tuntutan PKM atau
implementasi kurikulum merdeka kaitan dengan tema misalnya kewirausahaan, bagaimana kita menggandeng pabrik terdekat atau UMKM yang memang bisa meningkatkan keterampilan dari peserta didik kita. Jadi lingkungan alamnya misalnya yang terdekat kita punya pabrik getas misalnya yang Bu Jura, Bu Sri Murni yang sering layanan dan sebagainya. Nah itu bisa kita manfaatkan kaitan dengan hal tersebut. Jadi itu kaitan dengan lingkungan alam. Kemudian ini kan kaitan dengan mengidentifikasi atau menggali kekuatan atau kemampuan dari sekolah kita. Misalnya selama ini kita bisa mulailah jadi pembina OSIS dan sebagainya. Kita selalu berpikir harus kecamatan lain ketika menyelenggarakan penguatan di hari terakhir LDKS. Kita bisa di lingkungan sekitar kita di kecamatan Pemali misalnya misalnya berpindah di asrama tempatnya yang lebih luas misalnya, atau di pemandian air panas misalnya. Itu bisa dimanfaatkan, itu kaitan dengan lingkungan alam sekitar. Atau di manalah misalnya entah di Pemali ini ada bumi perkemahan, kan ada ya di Pemali ya. Nah itu kaitan dengan lingkungan alam yang bisa diberdayakan. Jadi kita tidak berpikir kekuatan yang ada di kecamatan lain, tapi di kecamatan kita bisa kita manfaatkan. Itu saja mungkin tambahan dari saya ya. Terima kasih Pak Diri atas tambahannya. Ya dapat kita ketahui bersama benar yang disampaikan oleh Pak Diri untuk modal lingkungan atau alam yang berkaitannya ada di sekolah itu bukan hanya ada di dalam sekolahnya kan, tetapi bisa kita itu kan juga apa yang di luar sekolah, yang mana kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita itu sebagai sumber kekuatan yang kita miliki seperti itu. Nah kita lanjut ke modal finansial. Untuk modal finansial ini dapat kita ketahui bersama Bapak Ibu ya serta muridnya ada di sini, itu merupakan suatu dukungan keuangan. Mungkin di sini untuk yang modal finansial ada yang mau menyampaikan kira-kira modal dukungan keuangan yang sekolah kita miliki itu dari mana aja? Modal finansial kaitan dengan input sekolah kita mungkin bisa disampaikan oleh Pak Agus kesiswaan. Ini sangat berkaitan sekali dengan modal finansial. Ya, silakan Pak Agus. Benar sekali Pak Dery ya. Nah, yang berbicara HUT, nah itu HUT itu juga merupakan suatu program yang saya ambil di modul 33 Pak. Modul 333 yang mana penentuan suatu program gitu. Jadi pas nih Pak Agus, nah, siapa tahu Pak Agus bisa menyampaikan terkait modal finansial ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus. Baik. Pak Agus sebagai wakil ya Pak ya, sebagai wakil kesiswaan. Luar biasa sekali. Makasih Pak Wakasis sudah bersedia hadir di sini Pak ya. Sama-sama boleh lah. Terkait dukungan keuangan yang bisa mengembangkan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu banyak sekali yang didapat, bahkan tidak hanya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kita juga atau IPP dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa didukung di penggunaan dana ini dengan bantuan dari luar. Misalkan saja contoh yang kita akan laksanakan di kegiatan HUT sekolah di bulan depan ini, dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini bukan diambil dari pemerintah, dari APBN atau APBD, melainkan diambilkan dari donatur-donatur yang bisa didapatkan dari luar. Contohnya misalkan dari beberapa alumni, atau kita mengajukan proposal-proposal di PT-PT terdekat, atau sumbangan-sumbangan dari orang tua. Nah itulah, dari dana itulah kita bisa mengembangkan bentuk kegiatan ini dengan baik nantinya. Selain itu, dalam pengembangan suatu kegiatan, dukungan keuangan ini sangat-sangat perlu sangat-sangat perlu untuk mengembangkan suatu kegiatan yang ada di sekolah. Ya,
kalau tidak ada dana, kemungkinan besar kegiatan itu tidak akan bisa berjalan. Makanya sangat-sangat perlu kita kalau ingin mengembangkan suatu kegiatan banyak mencari sponsor juga dari luar. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, setuju juga yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa di sini berhubungan Pak Agus merupakan ketua HUT Semansali ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli. Jadi yang berkaitan dengan modal finansial tadi sudah disampaikan Pak Agus. Jadi untuk menjalankan suatu program itu pasti tidak munafik ya, tidak munafik kalau kita tidak memerlukan uang. Jadi dari sini tadi untuk modal finansial dalam khususnya program yang itu pelaksanaan pulang tahun sekolah tersebut, untuk sumber darinya bisa diambil dari donatur Pak Agus ya. Nah itu merupakan bentuk pendekatan berbasis kekuatan. Jadi kita sudah tahu Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk pendekatan ini ada dua, pendekatan yang berbasis kekurangan dengan pendekatan yang berbasis kekuatan. Nah, kalau disampaikan oleh Pak Agus yang pertama tadi, nah kita ini mau melakukan menjalankan suatu program yang mana di sini ada sekolah. Kita sudah tahu kekurangannya apa, ya tidak. Akan tetapi bagaimana kita memikirkan dengan memanfaatkan kekuatan atau aset yang kita miliki. Tadi yang sudah disampaikan Pak Agus, kita memanfaatkan bisa di sini siswa, bisa di sini Bapak Ibu semua yang luar biasa. Jadi dengan memanfaatkan aset tersebut untuk sebagai modal finansialnya, jadi kita manfaatkan semua kekuatan tersebut. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pengajuan proposal kepada donatur yang ada. Jadi sampai hari ini alhamdulillah lumayan donatur yang bisa berperan dalam bantuan dana seperti itu Pak Agus ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini merupakan bentuk pendekatan kekuatan, pendekatan berbasis kekuatan yang kita miliki. Nah itu untuk yang program dalam program ulang tahun sekolah Pak Agus ya. Kalau yang sekolah kita untuk sebagai dukungan keuangan yang sekolah kita miliki itu ada dana BOS, kemudian ada dana APBN, ada dana APBD, kemudian yang disampaikan Pak Agus IPP. IPP itu merupakan dukungan dana yang ada di sekolah ya. Kemudian ada lagi untuk yang dukungan modal finansial. Dan terima kasih Bu Lela. Menurut saya mungkin modal finansial ini ada keterkaitannya dengan modal sosial Bu Lela. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat semacam MOU dengan pihak luar. Jadi setiap kita akan mengadakan kegiatan, mereka siap sedia untuk membackup gitu. Jadi kita tidak harus selalu mengejar dengan proposal. Jadi kan dengan ketika kita ada MOU berarti dalam 1 tahun kita punya kegiatan apa, mereka sudah terprogram. Mereka siap membantu. Misalnya dari ketika kita mengadakan MOU dengan PT Timah, berarti setiap ada kegiatan apa PT Timah siap support. Dengan Honda misalnya, jadi ketika ada kegiatan fasilitas, tim Honda bisa support dengan sound systemnya ataupun dengan hadiah-hadiahnya. Jadi modal finansial ini sangat erat sekali mungkin dengan modal sosial ya, sehingga kita punya relasi di luar, kita lakukan atau kita lakukan kerjasama dengan menandatangani MOU, maka mereka siap menjadi sumber dana kita. Oke, seperti itu juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi. Kalau kita lihat benar yang disampaikan Bu Devi, dari ketiga aset ini sebenarnya saling keterkaitan. Kayak ini modal finansial yang disampaikan itu juga ada kaitannya dengan modal sosial. Nah, selain modal sosial ada kaitannya dengan apa? Modal manusianya juga. Jadi kalau kita lihat nanti dari itu modal atau aset yang dimiliki itu saling berkaitan seperti itu ya. Untuk modal finansial sepertinya sudah Bapak Ibu ya. Kita ke modal selanjutnya itu adalah modal politik. Oke, yang mana modal politik tadi ingat ya, bukan ya berhubungan dengan bersifatnya demokratis saja, tetapi bisa yang lainnya. Untuk modal politik, bagaimana untuk modal
politik yang ada di sekolah kita itu merupakan suatu relasi ya. Bagaimana untuk modal politik? Kaitan dengan modal politik, mungkin saya fokuskan kepada redaksi kalimat bahwa modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Nah, misalnya modal politik ini kita menggandeng atau meminta kesediaan dari pihak kepolisian, kemudian misalnya bupati, para anggota dewan, sekali menjadi pembina upacara. Jadi memberikan semacam pencerahan. Misalnya kalau kita contohkan pihak kepolisian kaitan untuk mencapai kepentingan itu bagaimana tertib berlalu lintas. Ini penting sekali kaitan biar anak-anak tahu etika ketika berlalu lintas, atau bagaimana memberikan pendidikan politik kalau kaitan dengan para anggota dewan dan sebagainya, atau dari pihak puskesmas misalnya bagaimana kaitan dengan kesehatan, bagaimana menjaga pola perilaku bersih dan sehat, kayak gitu, atau termasuk pihak kecamatan. Jadi modal politik itu seperti yang disampaikan oleh Bu Ella bahwa tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi bagaimana ikhtiar kita untuk kebaikan muaranya pada peserta didik, bagaimana mereka tadi yang saya sampaikan etika berlalu lintas, menjaga pola perilaku bersih dan sehat dan sebagainya. Nah, seperti itu kalau modal politik menurut pandangan saya. Terima kasih Pak Denny. Ada lagi untuk yang modal politik yang mau menambahkan? Atau sudah seperti yang disampaikan Pak Denny tadi? Pak Denny tadi itu semuanya sudah terwakilkan dan yang disampaikan Pak Denny bahwa modal politik itu bagaimana istilahnya kerjasama kita juga dengan kepolisian, dengan pihak puskesmas dan pemerintah setempat seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu ya itu modal terakhir, itu modal agama dan budaya. Untuk modal agama dan budaya bagaimana? Oke, baik Pak Budaya, saya izin menjawab terkait aset dari segi agama dan budaya. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu semuanya dan siswa-siswi, bahwa kita kan memiliki 3 guru, ya 3 guru agama, baik itu beragama Islam, yaitu ada Bu Wahyu, Pak Sariwandi, terus ada beragama Kristen itu Pak Dardazi juga agama Islam, terus agama Kristen itu ada Pak Daryansa, Pak Alpador, Pak Bari agama Buddha, terus Pak Alpador. Nah, di sini keterkaitan dengan agama dan budaya, salah satunya saya contohkan, kita juga memiliki gerakan gerbang si Juber. Nah, jadi gerbang si Juber ini siswa bersama OSIS bersama-sama menggandeng kegiatan si Juber. Gerbang si Juber itu siswa menyisihkan 1.000 dalam setiap hari Jumat, dan itu diambil oleh anak siswa OSIS. Nah, terus kegiatan yang kedua, kita sering mengadakan kegiatan keagamaan Islam, jadi memperingati hari-hari besar Islam. Nah, terkait dengan hal itu juga kita sering kaitan dengan budaya, kita juga mempertahankan tradisi yang ada di masyarakat setempat ya, baik itu di Bangka Belitung ini, yakni dengan tradisi nganggung. Kita beberapa kali juga sudah melakukan tradisi nganggung, memperkenalkan kembali, terus memperkuat kembali bagaimana cara kita, terus bagaimana cara bergotong royong antara siswa dan guru itu untuk melakukan dan melestarikan tradisi nganggung. Nah, selain itu, ketika kegiatan keagamaan untuk memperingati hari-hari besar Islam, kita juga siswa yang lain yang non itu melakukan kegiatan keagamaan juga gitu, yang dibimbing oleh guru keagamaan masing-masing seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian. Terima kasih Bu Nela, benar yang disampaikan Bu Nela, dan setuju sekali bahwa di sini untuk yang modal agama dan budaya tadi sudah disampaikan. Kita memiliki guru agama yang luar biasa di sini, baik itu agama Islam, kemudian agama Buddha dan juga agama Kristen. Yang mana di sini tadi disampaikan
di sini itu merupakan suatu bentuk kita saling apa tuh bertoleransi jadi antar agama yang ada di sekolah kita, dan adanya pelaksanaan hari besar dari keagamaan, ya. Bagaimana ada lagi untuk ya modal agama dan budaya? Itu budaya tadi sudah disampaikan, kita ada budaya kampung di sini. Oke, dipersilakan kemudian. Terima kasih Bu Lela atas kesempatannya. Mungkin modal agama dan budaya yang lainnya, menurut saya tidak hanya kita punya banyak potensi yang sangat besar dengan tiga bentuk agama yang berbeda, kemudian dengan budaya-budaya keagamaan yang kita pertahankan di agama kita, kemudian dengan memperingati hari-hari besar keagamaan, baik itu agama Islam, agama Kristen maupun agama Buddha. Sebetulnya kita setiap hari perayaan hari besar agama itu kita rayakan juga bukan cuma Islam, ya. Untuk acara Natal kemarin kan anak-anak juga dikirimkan ke acara Natal di luar, dan itu beberapa kali, bukan cuma sekali aja di daerah apa saja, bahkan di sekitar provinsi juga ada, cuma mungkin ke nasional yang itu. Kemudian untuk agama Buddha mungkin juga ada kemarin untuk cerdas cermat anak-anak kita juga sangat potensial sekali, mereka sampai ke tingkat nasional. Cerdas cermat agama Buddha itu sampai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional juga mereka sudah mewakili, dan itu merupakan modal keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi itu tadi untuk modal agama dan budaya, ya. Sedikit identifikasi kita bersama, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, dipersilakan dulu. Baik, bisa menambahkan mungkin untuk modal agama dan juga budaya ini bukan hanya sekedar kita melakukan aksi, mungkin juga dengan cara kita bersikap, Bu. Jadi dengan cara sikap kita untuk saling toleransi dan juga menghormati antara budaya dan berbeda agama kepada teman, kepada guru maupun kepada orang-orang lain, itu merupakan salah satu modal yang harus kita miliki. Jadi kita sendiri sebagai orang, sebagai makhluk sosial harus selalu menghargai, menghormati mereka agar kita tidak saling salah paham ataupun bertengkar, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar aksi, tetapi juga sikap yang kita miliki pada dasar diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Nuzul. Ya, setuju juga yang disampaikan oleh Nuzul bahwa untuk modal agama dan budaya itu bukan hanya tradisi yang ada di sini, selain itu juga ada berperilaku. Ya, sesuai yang dapat kita ketahui, agama itu merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar. Jadi dengan itu semua itu merupakan suatu dasar bagaimana kita berperilaku, ya. Jadi itu merupakan modal agama ataupun budaya. Oke, ada lagi Bapak Ibu semua atau siswa? Cukup? Oke, cukup sepertinya Pak Dery. Oke, terima kasih Bapak Ibu serta siswa-siswi yang ada di sini atas partisipasinya, atas kesediaan semuanya untuk bersama-sama kita berkolaborasi untuk mengidentifikasi 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita, yang mana nanti bisa kita implementasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi semakin berkembang, semakin maju ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, ya, serta murid-murid. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Lela maupun atas penyampaian informasi maupun masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru maupun anak didik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi luar biasa kaitan dengan mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Tadi sudah disampaikan dengan lugas dan bernas oleh Bapak Ibu guru maupun anak didik, bagaimana ikhtiar kita untuk memberikan masukan kaitan dari modal manusia sampai dengan modal agama dan budaya. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Lela,
kita tetap harus berkolaborasi dengan kekuatan yang kita miliki, baik modal manusia sampai modal politik, agama dan budaya. Bagaimana kita berkomitmen mulai dari stakeholder pendidikan, guru dan tenaga pendidikan termasuk anak didik semua, berkomitmen bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah yang kita cintai. Untuk Lela, sukses untuk rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggeraknya. Luar biasa, kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru pada hari ini bahwa kita harus berfokus kepada kekuatan yang kita miliki. Jadi kita tidak lagi memikirkan kekurangan-kekurangan, sehingga ketika kita memikirkan kekurangan otomatis kita ya akhirnya menyerah pada keadaan. Padahal ketika kita melihat, membuka mata hati dan telinga, ternyata luar biasa modal yang kita miliki setelah kita gali dari awal sampai akhir. Mungkin demikian ya Bu Lela, ada tambahan lagi? Cukup ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu dan anak-anak kami kalian, terima kasih atas partisipasi dan kontribusi pemikirannya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya